Oke sob, balik lagi sama gue di sini yang bakal ngebahas film drama remaja yang kelihatannya manis di luar tapi dalamnya bikin nyesek sampai ke ginjal. Judulnya All the Bright Places. Siapkan tisu karena kita bakal ngikutin kisah dua remaja overthinking yang mencoba saling menyembuhkan. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan perkenalan karakter utama kita, sebut saja Sineng Geulis, Violet. Violet ini lagi berdiri di pinggir jembatan, mukanya suram banget kayak belum bayar cicilan. Dia masih trauma berat karena kakaknya meninggal dalam kecelakaan mobil di jembatan itu setahun lalu. Tiba-tiba muncul si cowok eksentrik bernama Finch. Finch ini orangnya aneh, suka ngutip kata-kata puitis dan punya reputasi sebagai orang aneh di sekolah. Bukannya manggil polisi, Finch malah naik ke pagar jembatan bareng Violet dan ngerayu dia buat turun. Singkat cerita, Finch berhasil nyelamatin Violet, tapi di sekolah malah beredar gosip kalau Violet lah yang nyelamatin Finch. Finch mah santai aja, yang penting dia dapat perhatian si Neng Geulis. Singkat cerita, guru mereka ngasih tugas buat nyari tempat-tempat bersejarah atau unik di Indiana. Finch yang emang udah naksir langsung maksa Violet buat jadi partnernya. Awalnya Violet nolak, dia lebih milih rebahan di kamar sambil meratapi nasib. Tapi Finch nggak menyerah, dia neror Violet lewat Facebook sampai akhirnya si Neng mau keluar rumah. Mereka mulai keliling dari mulai ngeliat pohon yang penuh gantungan sepatu sampai tempat lainnya. Nah di fase ini kita bakal ngelihat benih-benih cinta mulai tumbuh sob. Si Ujang Finch ini pinter banget nyari celah buat bikin Violet senyum lagi. Violet mulai merasa hidup lagi. Dia mulai berani naik mobil lagi yang tadinya trauma berat. Mereka mandi di danau yang airnya bening banget dan disinilah momen romantis terjadi. Mereka resmi jadian. Tapi pelan-pelan kita dikasih lihat kalau Finch ini sebenarnya punya masalah mental yang jauh lebih berat dari Violet. Finch sering menghilang selama beberapa hari tanpa kabar. Dia punya hobi nempel-nempel sticky notes di dinding kamarnya buat ngingetin dia supaya tetap sadar. Ternyata Finch punya trauma masa kecil karena bokapnya yang kasar dan dia menderita gangguan bipolar yang nggak diobati dengan benar. Pas Violet mencoba masuk ke dunia Finch, si cowok ini malah narik diri karena dia nggak mau penyakitnya nular ke kebahagiaan Violet. Puncaknya, Finch menghilang lagi setelah mereka berantem hebat di depan orang tua Violet. Violet yang panik mulai nyari Finch kemana-mana. Dia nemuin Finch lagi mojok di lemari kamarnya, kondisinya berantakan banget. Violet nyoba ngajak Finch buat nyari bantuan profesional, tapi Finch malah marah dan ngerasa Violet nggak ngerti apa-apa. Finch akhirnya kabur dari rumah. Dia pergi ke sebuah tempat yang pernah mereka bahas sebelumnya, yaitu Blue Hole, sebuah danau dalam yang konon nggak ada dasarnya. Di sini suasana film yang tadinya warna-warni berubah jadi abu-abu suram. Violet yang punya firasat buruk langsung pergi ke Blue Hole. Sesampainya di sana, dia cuma nemuin baju dan sepatu Finch di pinggir danau, tapi orangnya nggak ada. Violet teriak-teriak manggil Finch, tapi yang ngejawab cuma gema suaranya sendiri. Polisi datang dan akhirnya nemuin jasad Finch di dasar danau. Fixed, Finch mutusin buat pergi selamanya. Di sini kita bakal ngerasa sakit banget sob. Violet yang tadinya mau bunuh diri malah diselamatin sama orang yang akhirnya beneran bunuh diri. Plot twistnya jahat banget, penulis skenarionya kayaknya nggak punya perasaan. Setelah pemakaman, Violet nemuin peta proyek mereka yang udah diselesaikan sama Finch secara rahasia. Finch ninggalin pesan-pesan manis di tiap lokasi yang belum sempat mereka datangi. Lokasi terakhir adalah sebuah kapel kecil yang dibangun untuk orang-orang yang kehilangan arah. Film ditutup dengan Violet yang berenang sendirian di Blue Hole, bukan buat nyusul Finch, tapi buat ngerayain hidup yang udah dikasih Finch ke dia. Violet sadar kalau meskipun Finch nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri, dia berhasil nyelamatin Violet dari kegelapan. Oke sob, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah ngeremehin orang yang kelihatannya paling ceria, karena bisa jadi dia yang paling hancur di dalamnya. Dan buat kalian yang lagi ngerasa nggak baik-baik aja, jangan ragu buat cerita ke orang lain, karena dunia ini terlalu luas buat kamu jelajahi sendirian. Sampai jumpa di rangkuman film berikutnya, tetaplah bernapas dan jangan lupa bahagia.